Mumpung nih, saya ngeliat di Twitter sama saya cerita aja, saya berusaha lagi kan tetangga yang mungkin terus sanggup juga di blog balikin aja, ya aja, di blog lu balikin, sanggup, program Pak Jokowi itu programnya gua, kan ulang lagi. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Kasihan sekali mereka ini. Padahal Heru Budi Hartono baru mengaktifkan layanan pengaduan untuk masyarakat. Belum juga beliau ini belusukan ke kampung-kampung kumuh yang ada di Jakarta. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi kadrun jika PJ Gubernur DKI Jakarta belusukan ke kawasan yang kumuh. Bisa jadi ya, mereka ini semakin kejang-kejang karena tidak bisa menerima kenyataan. Ya kita tahu lah, masih banyak kawasan kumuh di DKI Jakarta. Menurut data yang saya baca ya, kawasan kumuh di DKI Jakarta masih ada sekitar 225 RW. Nah, terkait permasalahan ini, PJ Gubernur DKI Jakarta telah memerintahkan semua lurah hingga wali kota untuk membereskan masalah tersebut dengan target kerja 3 bulan. Nah, menurut saya ini adalah awal yang baik. Begitu juga dengan dibukanya layanan pengaduan masyarakat di balai kota. Ya, menurut saya layanan aduan secara langsung itu bisa dijadikan sebagai kontrol di lapangan. Karena bukan rahasia umum lagi ya, ketika laporan via online, biasanya ini kan jarang sekali mendapatkan respon, bener gak? Itu yang terjadi selama ini. Lagian dengan adanya posko pengaduan untuk warga masyarakat, maka setidaknya para pejabat yang mungkin dulu lebih banyak santainya ya, maka sekarang mereka harus siap untuk standby di balai kota. Nah, anehnya kenapa kelompok sebelah malah banyak yang protes coba. Malah ada juga yang mengatakan, kenapa laporannya nggak melalui aplikasi Jaki saja? Kenapa harus ke balai kota? Begitu katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya balik ya. Mengapa dulu Anies Baswedan ini tidak mau menggunakan aplikasi Clue? Mengapa harus bikin aplikasi baru yang fungsinya ini sama kalau menurut saya? Nggak jauh beda kok. Apakah dia ini gengsi karena aplikasi Clue itu dibuat di era Ahok? Jadi sudahlah, pada intinya mau itu namanya Jaki, mau itu namanya Clue, toh fungsinya itu kan sama saja, bener gak? Jadi buat apa harus diganti nama dari Clue menjadi Jaki? Kan itu pertanyaannya. Lawang sudah jelas-jelas sistemnya itu sama, fungsinya juga sama. Kenapa harus bikin baru lagi coba? Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu apa sih aplikasi Clue dan Jaki ini. Jadi ya, Clue dan Jaki ini adalah aplikasi digital yang fungsinya sebagai wadah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan berbagai masalah yang ada di sekitar mereka untuk kemudian ini diteruskan kepada pihak terkait. Jadi sebenarnya dari segi fungsi memang tidak ada yang berbeda. Nah, yang berbeda ini kan cuma namanya saja. Dan itulah keahlian Anies Baswedan selama ini. Jadi kalau melihat yang seperti ini, jujur saja ya, saya jadi teringat yang namanya program Rumah Lapis. Masih ingat kan dengan program janji kampanye Anies Baswedan itu? Jadi saking nggak mau dibilang sama dengan program Ahok yang membuat rumah susun, maka Anies Baswedan pun pada saat itu mengganti istilah rumah susun dengan nama Rumah Lapis. Luar biasa sekali kan. Nah, selain itu ada juga istilah naturalisasi. Jadi sekali lagi, hanya karena gengsi tidak ingin dianggap sama dengan program normalisasi sungai di era Ahok, maka Anies Baswedan pun lagi-lagi mengganti istilah normalisasi dengan naturalisasi. Dan kita bisa lihat sendiri, ternyata hingga Anies Baswedan lengser ya, programnya pun itu tidak jalan sama sekali.
Parah sekali kan. Dan sekarang ketika PJ Gubernur DKI Jakarta mengaktifkan kembali layanan pengaduan masyarakat di era Ahok ya, lagi-lagi para gerombolan kadrun itu pun panik dan emosi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Ya siapa tahu kan, bener gak? Ya karena tentu akan berbeda fokusnya ketika menerima laporan secara online dengan yang menerima laporan secara tatap muka. Kalau melalui online ya, biasanya potensi dicuekin itu akan jauh lebih besar. Nah, kita tidak tahu apakah laporan kita itu benar-benar diproses atau malah dipeti eskan. Kan kita nggak ada yang tahu, benar nggak? Dan kalau berdasarkan pengalaman yang sering terjadi ya, biasanya laporan yang disampaikan melalui aplikasi online itu memang banyak yang dipeti eskan. Jadi tindak lanjutnya belum tentu ada. Apalagi kalau atasannya ini tidak paham mengenai teknis di lapangan seperti apa. Jadi ya makin awet lah masalahnya. Memang ya gerombolan kadrun itu tidak paham dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat atau warga DKI Jakarta. Asal tahu saja ya, begitu kompleks permasalahan yang dihadapi oleh warga DKI Jakarta semenjak era jahiliyah berkuasa. Jadi tidak semudah yang dibayangkan oleh mereka itu. Mungkin ya mereka ini menganggap, gampang kok tinggal lapor saja lewat aplikasi, terus semua ini masalahnya akan beres. Mungkin begitu dalam bayangan mereka. Tapi faktanya selama ini kan tidak semudah itu, bener gak? Dan faktanya yang terjadi apa? Ada juga yang melapor lewat aplikasi Jaki. Gak taunya apa? Malah yang melapor itu diintimidasi coba. Nah, yang perlu dicatat lagi adalah dengan dibukanya posko pengaduan secara langsung itu ya, tentu tidak menghilangkan pelayanan pengaduan melalui sistem online. Itu yang harus dicatat. Nah, pada intinya silakan saja mau melapor via online atau mau melapor secara langsung ke balai kota juga bisa. Yang jelas sekarang warga DKI Jakarta ini punya banyak pilihan. Dan sekarang bisa dilihat sendiri bagaimana kesan warga masyarakat ketika posko pengaduan itu dibuka kembali. Ya, mereka ini menyambutnya dengan sangat positif dan antusias. Bahkan mereka juga puas dengan respon pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi sebenarnya yang tidak suka itu kan hanya gerombolan kadrun saja. Benar gak? Faktanya kan itu. Nah, yang lebih pentingnya lagi adalah dengan dibukanya pelayanan pengaduan masyarakat tersebut ya, maka terungkaplah kasus-kasus dugaan pungli atau pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta. Nah, apa jangan-jangan ini yang ditakutkan oleh gerombolan kadrun? Ya siapa tahu kan, bener gak? Jadi ceritanya itu begini. Ada seorang ibu ingin mengurus pembebasan lahan sejak tahun 2016. Nah, yang terjadi malah ibu ini dimintai uang oleh oknum petugas pertamanan dan hutan kota DKI Jakarta. Alasannya apa? Alasannya uang yang diminta itu untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan, begitu menurutnya. Dan tahu nggak berapa jumlah uang yang diminta itu? Jumlahnya ini bervariasi, mulai dari 150 juta rupiah hingga 2,5% dari harga total tanah. Ini kan luar biasa sekali bangsatnya, bener gak? Nah, kalau melihat permasalahan yang seperti ini, kita kan jadi miris sekali. Lantas pertanyaannya, apakah persoalan yang seperti ini bisa dilaporkan melalui aplikasi Jaki? Tentu tidak kan? Dan masih banyak lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui laporan via online atau Jaki. Ya, misalnya hari ini ada seorang ibu yang sudah tua. Beliau ini melaporkan tidak bisa mendapatkan akses bansos atau bantuan sosial. Nah, apakah ibu-ibu tua itu bisa melaporkan lewat Jaki? Tidak juga kan? Lah, jangankan mau melapor lewat aplikasi online atau Jaki, mungkin HP saja ini beliau tidak punya. Jadi gimana mau melapor coba? Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mumpung nih, saya ngeliat di sosial sama itu kita cerita aja. Saya berusaha lagi kan tetangga yang mungkin
Lu sanggup juga dibuat balik aja. Ya aja. Dibuat lu balikin. Kalau nggak sanggup, orang Pak Jokowi itu programnya gua. Nah, jadi gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Kasihan sekali kan melihatnya. Ya coba bayangkan sajalah sambil menangis ya, ibu tersebut ini mengadu secara langsung ke balai kota. Dan alhamdulillah ibu tersebut mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, melihat kejadian yang seperti ini, setidaknya kita ini semakin paham bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa bekerja. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta. Tapi sayangnya selama ini dia hanya menutup mata. Itulah mengapa saya ibaratkan mirip seperti era jahiliyah. Bahkan yang mengejutkan lagi adalah selama 5 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, hanya 1 puskesmas yang dibangun olehnya. Coba bayangkan, lah ini kan parah sekali. Padahal ya APBD DKI Jakarta itu sebesar 80 triliun per tahunnya. Lah ini gimana coba? Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat PJ Gubernur DKI Jakarta. Teruslah bekerja untuk melayani warga DKI Jakarta. Ya saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.